Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalam program Belajar Dasar Islam. Sebelum kita mempelajari dasar-dasar tentang agama Islam, perlu kita ketahui bahawa buku yang akan kita pelajari bersama adalah buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah yang berjudul Al-Durusu Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, hendaknya kita mengetahui siapakah sebenarnya sosok dari pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Maka marilah kita sama-sama menyimak biografi singkat tentang Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz rahimahullah merupakan salah seorang ulama. Ulama adalah pewaris Nabi, keberadaannya di tengah umat bagai pelita dalam kegelapan. Titah dan bimbingannya laksana embun penyejuk dalam kehausan. Keharuman namanya pun selalu dikenang oleh umat sepanjang zaman. Maka dengan segala hikmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman lagi Maha Hakim, tak membiarkan umat Islam dalam setiap generasinya lenggang dari para ulama yang membimbing mereka kepada jalan kebenaran. Diawali oleh para pendahulu terbaik umat ini, yaitu para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian secara estafet dilanjutkan oleh para ulama tentang mereka generasi ke generasi. Yang dimaksud dengan tabi'in adalah mereka murid-murid para sahabat, dan yang dimaksud dengan tabi'ut tabi'in adalah murid-murid para tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, nama dan kelahiran beliau lahir pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1912 Masehi di Riyadh, ibu kota kerajaan Saudi Arabia. Lahirnya bayi laki-laki dari Al-Baz. Jadi Baz itu adalah keluarga. Ya, nama sebuah keluarga, tunas mulia yang menjalani tahapan demi tahapan hidupnya dengan titipan ilmu, pupukan amal soleh, dan mutiara hikmah hingga tercatat dalam sejarah sebagai imam, al-allamah, muhaddits, al-faqih. Apa yang dimaksud dengan imam? Dikatakan ya, al-imam adalah seorang tokoh agama, al-allamah adalah sebuah gelar bagi orang yang sangat luas ilmunya, al-muhaddits, yang dimaksud al-muhaddits adalah orang yang paham, pakar ilmu hadis, kemudian al-faqih, pakar fikih, syekhul Islam, syekh yang kesohor dalam Islamnya, kemudian beliau juga termasuk mufti al-anam, ahli fatwa untuk segenap manusia. Beliau juga dijuluki sebagai al-mujaddid, pembaru agama, dan beliau juga disebutkan, ya, digelari dengan syekh yang dituakan dalam ilmu agama. Beliau bernama Abdul Aziz Ibn Abdullah atau Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Abdullah Al-Baz rahimahullah. Al-Baz, keluarga Baz adalah sebuah keluarga yang berasal dari kota Madinah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sebagian mereka berpindah ke Dir'iyah, Khuttah Bani Tamim, dan Riyadh. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan keluarga besar beliau termasuk dari mereka yang berdomisili di kota Riyadh, di kerajaan Arab Saudi. Al-Baz atau keluarga Baz termasuk keluarga yang mempunyai andil besar di bidang ilmu agama, perdagangan, dan pertanian. Lalu dari mereka kesohor akan kemuliaan dan budi pekerti yang luhur. Masa kecil dan tumbuh kembang beliau rahimahullah, beliau tinggal di Riyadh. Syekh Ibn Baz menjalani masa kecilnya di sana. Sejak usia balita, sang ayah telah meninggal dunia rahimahullah. Layaknya seorang yatim piatu, beliau pun tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ibu dan keluarga terdekat. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, manakala para pengasuh itu adalah orang-orang yang baik dan mulia. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang berilmu. Berkat taufik dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian para pengasuh yang baik mulia tersebut, ya, kemudian para pengasuh yang baik lagi mulia tersebut, Abdul Aziz Ibn Baz yang kecil tumbuh di atas ketaatan, cinta kepada ilmu, dan hormat kepada al-ulama.
Hari-hari Syekh dipenuhi dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Derap langkahnya laju menuju kebaikan. Sanubarinya kokoh di atas keimanan dan ketakwaan. Dengan itu turunlah berbagai kemudahan dan pertolongan dari Rabbul Alamin. Sehingga sebelum memasuki usia balik, beliau telah berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz. Jadi beliau hafal Al-Quran itu sebelum balik. Ya, sudah hafal 30 juz, Masya Allah. Semakin lengkap keutamaan ini manakala beliau rajin membaca dan menulis, bahkan mencatat berbagai faidah ilmiah dari guru-guru masyaikh beliau. Pada tahun 1346 Hijriah, penyakit yang menyerang indera penglihatan beliau, saat itu beliau berusia 16 tahun, penyakit mata itu ternyata sangat berefek terhadap daya penglihatan beliau. Secara berangsur-angsur, daya penglihatan beliau pun melemah hingga berakhir dengan kebutaan. Jadi memang ya, Syekh bin Baz adalah seorang syekh yang Allah Subhanahu wa taala angkat penglihatannya, tapi beliau dilahirkan dalam keadaan bisa melihat, tapi karena sakit yang menimpanya maka penglihatan beliau ya melemah kemudian berakhir dengan kebutaan. Peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram 1350 Hijriah saat beliau berusia yang menginjak ke 20 tahun. Semuanya beliau hadapi dengan penuh kesabaran seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ganti yang lebih baik darinya atau dari penglihatannya. Demikianlah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ketika indera penglihatannya tak lagi beliau miliki, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada beliau penglihatan hati yang tajam, pancaran iman yang benderang sebagai penggantinya. Karena itu, ketiadaan indera penglihatan yang vital tidak begitu berpengaruh terhadap kehidupan yang beliau jalani, termasuk dalam hal kesungguhan menuntut ilmu, beramal dengan ilmu yang telah dipelajari, dan berhias dengan akhlak yang mulia. Bahkan ketika usia beliau semakin bertambah pula ketegaran beliau di atas ilmu dan ketaatan. Tak mengherankan apabila beliau selalu tampak menonjol di antara anak-anak yang sebaya dengan beliau rahimahullah. Bagaimanakah bentuk fisik beliau? Ketika tumbuh dewasa, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah berperawakan sedang, tidak gemuk dan juga tidak kurus, tidak tinggi sekali dan tidak pula pendek, dan beliau tampak bidang. Ya, dada beliau tampak bidang, antara bahu satu dan bahu lainnya tampak lebar. Wajah tampak berwibawa, agak condong ke bulat, kulit sawak matang, hidung mancung dan mulut berukuran sedang, berjambang tipis dan berjenggot. Ketika jenggot tersebut mulai beruban, beliau menyemirnya dengan inai atau pacar. Ketika tersenyum tampak menawan. Siapakah guru-guru beliau? Di antara guru-guru beliau, seorang yang mencintai ilmu, tumbuh kembang di atas ilmu, dan mempelajarinya dengan penuh kesungguhan, tentu mempunyai banyak guru. Demikian dengan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, lebih tempat berdomisili beliau adalah kota Riyadh, ibu kota kerajaan Saudi Arabia, yang dipenuhi oleh para ulama kibar. Peluang emas itu tak beliau sia-siakan. Beliau berhasil menimba berbagai disiplin ilmu agama dan bahasa Arab dari banyak ulama di kota tersebut. Di antara guru-guru beliau yang tersohor, yang pertama adalah Syekh Muhammad bin Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang kedua Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, yang termasuk qadi atau hakim agama di kota Riyadh. Kemudian Syekh Sa'ad Ibn Hamad Ibn Atiq rahimahullah, qadi hakim agama di kota Riyadh. Dan juga Syekh Hamd Ibn Faris rahimahullah, wakil Baitul Mal, Badan Keuangan Kota Riyadh. Dan yang kelima, Syekh Sa'ad Waqqas Al-Bukhari rahimahullah, seorang ulama Mekah, guru beliau di bidang ilmu tajwid. Kemudian Samahatul Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama besar yang luas ilmunya, lurus agamanya, mulia akhlaknya. Beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia di masanya yang memimpin umat dengan ilmu dan takwa. Beliau guru besar Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dalam berbagai disiplin ilmu agama, kurang lebih 10 tahun lamanya, ya dari tahun 1347 hingga 1357, beliau selalu menghadiri majlis-majlis ilmu sang guru yang mulia ini, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Dari para ulama yang mulia itulah Syekh bin Baz menguasai Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi dengan pemahaman generasi yang terbaik, yaitu Salaful Ummah. Dari mereka pula beliau mendapatkan bimbingan untuk selalu mengikuti jejak Rasulullah dan meninggalkan semua yang diada-adakan dalam agama. Beliau juga dididik untuk selalu bersikap ilmiah dalam beragama dengan memilih pendapat yang kuat dan tegak di atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun bertentangan dengan madhab yang dianut. Dengan demikian, sikap fanatik terhadap madhab tertentu tidak didapati dalam kehidupan beragama beliau.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak ya perihal perjalanan hidup Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Mudah-mudahan kita bisa menjelaskannya secara terperinci di pertemuan yang berikutnya. Kemudian beliau rahimahullah adalah seorang ulama yang besar, termasuk ulama kibar, dan yang uniknya beliau rahimahullah adalah pernah menjabat di beberapa pernah mengemban beberapa jabatan. Yang pertama, beliau pernah menjadi hakim tinggi, dan jabatan ini ya seorang qadhi dipegang selama 14 tahun. Kemudian juga beliau termasuk dosen di Mahdi Ilmi di Riyadh, dan beliau juga pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Madinah, kemudian naik jabatan menjadi rektor Universitas Islam Madinah. Beliau juga termasuk dari Dewan Riset Ilmu dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia yang dikenal sekarang Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta. Kemudian beliau termasuk anggota dari Hay'ah Kibarul Ulama di Mekah, pimpinan Asosiasi Peneliti Fikih Islam di Makkah di bawah naungan organisasi Rabi'atul Alam Al-Islami. Karya-karyanya tidak bisa kita sebutkan karena begitu banyak sekali. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau. Beliau wafat pada tahun 1999 atau bertepatan dengan 1420 Hijriah, dan disemayamkan, dikuburkan di kota Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah biografi singkat tentang Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, yang salah satu di antara karangan beliau yaitu Ad-Durus Al-Muhimmah, sebuah buku yang memang kecil dari bentuknya tetapi faidah di dalamnya sangatlah luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari buku ini dengan seksama, kemudian menghafalnya, mengamalkannya, dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Demikianlah muqaddimah pembelajaran kita untuk pelajaran Ad-Durus Al-Muhimmah di Ammatil Ummah karangan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Demikian saya selaku pemateri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.